Sebelum kita mengetahui program pencegahan yang dilakukan, kita harus lebih dulu mengenal apa sih COVID-19. COVID-19 atau COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Para peneliti meyakini bahwa virus ini muncul dari spesies hewan yang berkemungkinan dari kelelawar dan kemudian menyebar ke manusia melalui perantara inang yang belum diketahui secara pasti. Penularan virus corona terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, secara kontak langsung. Penularan terjadi melalui kontak langsung antara orang yang terinfeksi dengan orang yang sehat melalui percikan droplet, pernapasan saat batuk, bersin, atau berbicara. Kontak fisik dengan permukaan yang terkontaminasi juga dapat menyebabkan penularan. Yang kedua, melalui udara. Virus dapat menyebar melalui udara dalam bentuk aerosol, terutama di lingkungan dalam yang kurang ventilasi. Partikel virus yang sangat kecil dapat bertahan di udara dalam waktu yang lebih lama dan dapat dihirup oleh orang yang berada di sekitarnya. Nah, yang ketiga, tertular dari permukaan. Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi virus ini, lalu menyentuh bagian wajah, mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, penularan dari hewan ke manusia. Kemungkinan asal-usul virus SARS-CoV-2 berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia, mirip dengan penyakit lainnya. Gejala yang ditimbulkan sangat beragam, mulai dari ringan hingga ke parah, atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Berikut adalah beberapa gejala yang umum sering terjadi. Yang pertama ada demam, di mana kondisi tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering, batuk tanpa dahak yang berlebihan. Yang ketiga, sesak nafas, di mana seseorang kesulitan bernapas atau memiliki napas yang pendek. Yang keempat, kelelahan, di mana seseorang mudah cepat merasa lelah atau kelelahan secara berlebihan. Yang kelima, nyeri tubuh, nyeri otot atau tubuh secara umum. Yang keenam, hilangnya indera penciuman atau perasa, di mana seseorang yang mengalami gejala ini tidak dapat mencium atau merasakan bau dan rasa makanan dengan benar. Selanjutnya, sakit tenggorokan. Ini berupa nyeri atau iritasi pada tenggorokan. Selanjutnya, nyeri kepala, seperti sakit kepala yang berat dan secara terus-menerus. Yang terakhir, pilek, hidung tersumbat atau keluarnya lendir. Untuk mendiagnosis COVID-19, terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama, tes PCR atau Polymerase Chain Reaction. Tes PCR adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi materi genetik virus. Tes ini menggunakan sampel swab nasofaring melalui hidung atau swab orofaring melalui tenggorokan. Metode PCR terdiri dari beberapa tahap, yaitu proses pelepasan dan penggandaan materi genetik virus sehingga dapat dideteksi. Tes ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan memerlukan hasil yang cukup lama. Selanjutnya, tes antigen cepat. Tes antigen cepat adalah pemeriksaan yang menggunakan alat rapid test. Tes ini menggunakan sampel dari saluran pernapasan dan dapat dilakukan dalam hitungan menit hingga jam. Selanjutnya, tes antibodi. Tes antibodi adalah pemeriksaan yang menggunakan metode screening awal untuk mengetahui keberadaan antibodi dalam tubuh yang digunakan untuk melawan virus penyebab COVID-19. Tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi kasus asimptomatik yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi menderita virus corona. Mengingat hasil serologi negatif tidak dapat menyingkirkan COVID-19, terutama jika terdapat riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem perawatan kesehatan, ekonomi, kesehatan mental, dan pendidikan.
Yang pertama, ketegangan sistem perawatan kesehatan. Pandemi COVID-19 memerlukan perlakuan khusus dan kegiatan kesehatan publik untuk mengurangi pengaruhnya. Lonjakan kasus menyebabkan kurangnya fasilitas yang memadai, seperti kurangnya tempat tidur, rumah sakit, dan peralatan medis. Dalam hal ini, tenaga medis juga mengalami beban kerja yang besar dan dapat beresiko tertular. Selanjutnya, dampak ekonomi. Pandemi COVID-19 menyebabkan melemahnya konsumsi rumah tangga, daya beli, dan pengurangan aktivitas ekonomi yang terlihat dalam pengurangan investasi, perdanaan, dan pengembangan usaha, penutupan bisnis, dan meningkatnya angka pengangguran. Selanjutnya, dampak kesehatan mental. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan kesehatan mental yang terlihat dalam peningkatan stres, kecemasan, dan depresi karena isolasi sosial dan ketidakpastian akan ekonomi. Yang terakhir, gangguan pendidikan. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pendidikan. Gangguan ini dapat terlihat dalam penutupan sekolah-sekolah dan universitas yang mengakibatkan gangguan belajar dan perkembangan sosial. Program pencegahan yang dilakukan. Yang pertama, vaksinasi massal. Dalam vaksinasi massal ini terdapat kelompok rentan. Vaksinasi massal kelompok rentan merujuk pada program vaksinasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mencakup kelompok rentan, seperti pengurus yayasan dan lansia. Program vaksinasi ini dilakukan dengan bantuan dari berbagai pihak, seperti puskesmas, dinas kesehatan, dan yayasan. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksinasi COVID-19 tetap berlaku gratis bagi kelompok masyarakat rentan. Selanjutnya, kampanye vaksinasi. Kampanye vaksinasi massal ini merupakan usaha untuk mengurangi penularan penyakit melalui pemberian vaksin secara massal dan gratis. Kampanye ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Kampanye vaksinasi massal COVID-19 merupakan upaya yang dilakukan sebagai bagian dari program vaksinasi nasional di Indonesia. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi COVID-19, yang merupakan mulanya program vaksinasi massal secara gratis di seluruh Indonesia. Vaksinasi ini dilakukan setelah memperoleh izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19 Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada 11 Januari 2021 dan mendapatkan kepastian fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kedua, protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit, termasuk virus COVID-19. Berikut adalah langkah-langkah protokol kesehatan. Langkah-langkah yang pertama yaitu menggunakan masker. Menggunakan masker adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri. Masker membantu mengurangi jumlah partikel yang dikeluarkan oleh individu, sehingga membantu mencegah penyebaran virus dan bakteri ke lingkungan. Masker juga membantu mencegah penyakit yang disebabkan oleh partikel yang dikeluarkan oleh individu yang menderita penyakit. Langkah-langkah yang kedua yaitu cuci tangan secara teratur. Mencuci tangan secara teratur adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri. Cuci tangan dengan sabun dan air panas selama 20 detik atau menggunakan sanitizer dengan kadar alkohol 60% atau lebih bertingkah dapat mencegah penyebaran virus dan bakteri ke tangan. Cuci tangan secara teratur setiap kali 10 menit atau setiap kali berinteraksi dengan permukaan yang dapat mengandung virus dan bakteri. Langkah-langkah yang ketiga yaitu jaga jarak sosial. Jaga jarak sosial atau social distancing adalah protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat yang mencangkup menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan penyakit.
Menjaga jarak sosial tidak hanya melibatkan menjauhi orang lain, tetapi juga membatasi diri dalam melakukan kontak langsung dan interaksi serta kegiatan di luar rumah yang tidak perlu dan melibatkan banyak orang. Contohnya adalah tidak bersalaman, menunda acara-acara besar seperti pertemuan masyarakat, hiburan, olahraga, ataupun bisnis. Selanjutnya, langkah-langkah yang terakhir yaitu ventilasi ruangan. Ventilasi merupakan suatu proses untuk mengalirkan udara kotor dari dalam ruangan dan menggantikannya dengan udara segar dari luar ruangan. Ventilasi yang baik dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah serta membantu mencegah penyebaran penyakit dan virus, terutama dalam kondisi pandemi seperti COVID-19. Ventilasi yang baik menjadi penting untuk mencegah penularan virus. Dalam pelacakan kontak ini terdapat identifikasi dan isolasi kasus. Identifikasi dan isolasi kasus berisi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19. Langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19. Pelacakan kontak erat dilakukan selama sekurang-kurangnya 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Selanjutnya, tes kontak erat. Tes kontak erat dalam pelacakan kontak adalah tes yang dilakukan pada individu yang bertindak sebagai kontak erat dari konfirmasi kasus COVID-19. Selanjutnya, karantina mandiri. Karantina mandiri dalam pelacakan kontak merupakan upaya untuk memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19 dari masyarakat, baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah mengalami penyebaran COVID-19. Orang yang terpapar COVID-19 harus tetap dalam karantina mandiri selama periode pemantauan 14 hari untuk membatasi kemungkinan orang lain terinfeksi. Informasi tentang gejala dan penyebaran COVID-19. Apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID-19 bervariasi dari ringan hingga parah dan dapat meliputi demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, nyeri otot, sakit tenggorokan, hilangnya penciuman atau pengecapan, diare, dan gejala lainnya. Bagaimana COVID-19 menyebar? COVID-19 dapat menular dari orang ke orang melalui droplet pernapasan yang dihasilkan saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penularan juga dapat terjadi melalui sentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi oleh virus. Fakta-fakta tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis baru coronavirus atau virus corona 2019 novel atau 2019 nCoV. Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan SARS dan beberapa jenis flu biasa. Masa inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 yaitu waktu antara paparan terhadap virus hingga timbulnya gejala, biasanya berkisar antara 2-14 hari, dengan rata-rata sekitar 5-6 hari. Siapa yang berisiko terjangkit? Mempelajari lebih banyak tentang bagaimana COVID-19 mempengaruhi orang setiap hari, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis kronis seperti diabetes dan penyakit jantung, tampaknya lebih berisiko terkena gejala parah. Virus ini dapat berakibat fatal pada kasus yang jarang terjadi, sejauh ini terutama di antara orang tua dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkah tersebut yang disebut sebagai: yang pertama, penutupan perbatasan total atau pembatasan masuk yang tidak penting bagi semua warga negara asing. Secara teori, penutupan perbatasan yang ditargetkan dimaksudkan untuk mencegah semua perjalanan masuk oleh orang-orang yang mungkin terkena paparan patogen di wilayah tertentu, yang mungkin membawa patogen tersebut, dan yang mungkin menularkan patogen tersebut ke orang lain di tempat tujuan. Jika orang-orang di daerah yang terkena dampak tidak diizinkan memasuki negara lain, maka negara tersebut akan aman dari patogen, karena tidak ada faktor manusia yang dapat menularkan patogen tersebut. Karantina untuk perjalanan internasional. Lockdown tidak pernah ada dalam sejarah modern, diberlakukan hampir seluruh negara di dunia secara bersamaan. Perjalanan internasional benar-benar dilarang selama minimal 2-3 minggu di seluruh dunia yang mungkin diperpanjang.
Negara-negara seperti Spanyol, Italia, Inggris, China, Rusia, dan Afrika Selatan mengumumkan penguncian negara itu untuk mencegah penyebaran virus. Selama periode lockdown, masyarakat tidak akan diizinkan untuk bergerak bebas di luar rumah. Lockdown awalnya diberlakukan di kota Wuhan, China pada 23 Januari 2020, ketika penularan virus corona menjadi tidak terkendali. Pada saat itu, bahkan dikritik oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tetapi pada bulan Maret, seluruh dunia mulai mengikuti pemberlakuan lockdown. Pembatasan kapasitas tempat umum, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Transisi ini mulai diterapkan sejak tanggal 12 November 2020. Alasan diberlakukannya PSBB adalah terjadinya penurunan jumlah kasus penularan COVID-19. Pemerintah pun memutuskan untuk memberi kelonggaran terhadap sejumlah kegiatan yang boleh dilakukan masyarakat. Di antaranya adalah mulai diizinkan resepsi pernikahan, meskipun dengan pembatasan kapasitas ruangan maksimal 25%, dan diperbolehkannya makan di tempat restoran dan warung dengan kapasitas 50%. Perkantoran non-esensial juga sudah diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Mal dan pusat perbelanjaan, pusat kebugaran, bioskop, taman rekreasi, angkutan umum, dan lain-lain sudah boleh beroperasi meskipun dengan pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Penutupan sekolah dan bisnis non-esensial. Keputusan penutupan sekolah dan bisnis non-esensial terkait COVID-19 biasanya meliputi: yang pertama, penutupan sekolah dan perguruan tinggi untuk sementara waktu. Yang kedua, penutupan tempat-tempat hiburan seperti bioskop, pusat perbelanjaan, dan tempat rekreasi. Yang ketiga, pembatasan operasional bagi bisnis yang dianggap non-esensial, seperti restoran, atau kecuali untuk layanan pengambilan atau pengiriman makanan. Yang keempat, beralih ke bekerja dari rumah atau mengurangi kapasitas kerja untuk industri yang dapat dilakukan secara daring. Yang kelima, pembatasan atau penutupan sementara pada tempat ibadah. Yang keenam, pembatasan pergerakan dan pengumpulan orang dalam jumlah yang besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanggapan global. Terhadap pandemi COVID-19 ini melibatkan serangkaian langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial yang bertujuan untuk mengendalikan penularan virus dan melindungi kesehatan populasi. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada langkah-langkah kesehatan masyarakat atau LKMS. Perlindungan diri ini termasuk praktik membersihkan tangan, etika bersin, dan batuk. Lingkungan ini upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, penjagaan jarak fisik berlaku bagi individu seperti isolasi kasus dan karantina kontak, atau masyarakat secara keseluruhan. Terkait perjalanan ini menetapkan pembatasan perjalanan untuk mengurangi risiko penularan. Yang kedua ada pembatasan perjalanan, di mana dalam beberapa negara telah menerapkan pembatasan pergerakan, penutupan sekolah, dan tempat usaha, serta karantina wilayah geografis. Langkah ini terkadang disebut sebagai lockdown atau shutdown. Yang ketiga ada penelitian dan pengembangan. Upaya terus-menerus dalam mengembangkan pengetahuan tentang COVID-19 ini termasuk pengembangan terapi dan vaksin. Yang keempat ada upaya distribusi vaksin. Negara-negara berupaya untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 ini secara merata untuk mencapai kekebalan kelompok. Keputusan mengenai penyesuaian langkah-langkah ini harus didasarkan pada bukti ilmiah, pengalaman langsung, serta pertimbangan faktor ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, dan pandangan serta kepatuhan masyarakat. Meskipun tantangan besar masih ada, kerjasama global dan kesadaran individu akan terus menjadi kunci dalam menghadapi pandemi ini. Respon terhadap perkembangan terbaru, variant of concern. Studi dampak terhadap vaksin.
Studi yang dilakukan oleh WHO menunjukkan bahwa vaksinasi berhasil mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan paru-paru yang berhubungan dengan variant of concern seperti Omicron. Penyesuaian strategi vaksinasi. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Indonesia telah mengumumkan bahwa pemerintah akan mengembangkan strategi vaksinasi yang lebih efektif dan efisien untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus COVID-19. Selanjutnya ada booster dosis vaksin. Penyelenggaraan dosis tambahan untuk meningkatkan kekebalan. WHO menyarankan bahwa dosis tambahan vaksinasi harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan paru-paru yang berhubungan dengan variant of concerns, disingkat VOC, seperti Omicron. Perkembangan terbaru penelitian pengembangan obat antiviral. WHO menyebutkan bahwa obat antiviral seperti molnupiravir dan umifenofir dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan paru-paru yang berhubungan dengan COVID-19. Studi kekebalan jangka panjang pasca vaksinasi. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Indonesia mengumumkan bahwa studi kekebalan jangka panjang untuk pasca vaksinasi akan dilakukan untuk mengetahui efektivitas vaksinasi terhadap COVID-19.